Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa rasul azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bikmatik wa anshur lana rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Al-Ar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih punya jatah umur di hari yang sangat agung. Hari ini bagi bangsa Indonesia, hari ini ditetapkan sebagai tanggal 9 kita sedang saum. Dan sebagian ada yang mengatakan hari ini hari nahar, sedang Idul Kurban. Maka mudah-mudahan kedua-duanya menjadi ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang kita lakukan bagi yang sedang saum, di samping saum perbanyak zikir. Zikir Yaumul Arafah adalah yang paling pokok, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian menurut Imam Syafi'i bahwa takbir Idul Adha ini dimulai dari subuh seperti kita lakukan. Ini terus berkesinambungan. Sekarang juga masih tetap, apalagi saudara kita yang sekarang ini kemungkinan sebagian besar sudah berada di Muzdalifah, sedang mabit di Muzdalifah. Mereka sudah ifadah dari Arafah sudah. Summa afadu min aisu afadun nas. Nah, mungkin sebagian sekarang sedang sholat maghrib dan isya jamaah takhir di Muzdalifah sambil berzikir dan beristighfar. Nah, kita di sini perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sambil istighfar dan takbir sebagaimana biasa. Baik, mengawali pengajian pagi ini, mari kita sama-sama ikhlas khusyuk memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan bimbingan hidayah di samping kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan ibadah dan mampu juga menjaga diri dari segala perbuatan maksiat. Saudara kita yang sakit segera disembuhkan dari segala macam penyakit. Kita yang sehat tambah kuat, amin. Siapapun antara keluarga kita yang sedang menderita, mudah-mudahan segera deritanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan berbagai kenikmatan, amin. Dan mudah-mudahan dalam mengisi hari-hari yang sangat istimewa di bulan Dzulhijjah ini, kita diberikan kemampuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari saumnya, kemudian sholat idnya, disertai kurbannya, dan lain-lain ibadah yang selayaknya dilakukan pada hari-hari ini. Terutama sudah dikatakan bahwa keistimewaan Idul Adha ini lebih dari Idul Fitri. Takbirnya pun baru berakhir pada tanggal 13 Ashar. Ini berkesinambungan.
maka nanti zuhur juga takbir, asar juga takbir, dan seterusnya. Wa ala hadhina kulli sholih ridha ilah nas'aluka al-ijabah wasyifa min kulli da'i wa hasil maqasid muradallah ya Allah. Thumma ila arwah jamil kubur masyaallah muslimat. Ghafarallahu dhunuba wa ila arwah ummatina wa abaina wa ajdadina. Ila jami' masyayikhina wa asatidatina kullu man alamana biddin. Ghafarallahu dhunuba wa satara ayubahum wa nafa'ana bi ulumihim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Subhanallahi adada ma khalaq. Subhanallahi mil'a ma khalaq. Subhanallahi adada ma fil ardi was sama. Subhanallahi mil'a ma fil ardi was sama. Subhanallahi adada ma ahsa kitabuh. Subhanallahi mil'a ma
ahsa kitabuh. Subhanallahi adada kulli syai', subhanallahi mil'a kulli syai'. Alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fil ardi wassama, walhamdulillahi mil'a ma fil ardi wassama, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Kita lengkapi zikir kita pagi ini dengan istighosahnya Anas bin Malik dari Rasulullah. Sehubungan kita masih menyadari keadaan di negeri kita ini masih belum aman dari berbagai macam bahaya, termasuk dari corona yang masih tetap bercokol di muka bumi ini. Mudah-mudahan walaupun ada corona kita tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi adza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, azza jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'u, wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid, wa min syarri qada'is su', wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Baik, lanjutan kajian kita pagi ini adalah hadis nomor 23 435 ya. Yang sebelumnya kita telah diberi kabar gembira perumpamaan seorang mukmin yang rajin sholat itu diibaratkan seperti orang yang punya tempat tinggal di pinggir sungai yang airnya mengalir dan deras, lalu mandi tiap hari 5 kali sehingga tak mungkin ada lagi kotoran pada dirinya. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang sholat 5 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya adalah ini ada sebuah kasus. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala
wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfan minal lail wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at innal hasanati yudhibna sayyi'at faqala ar-rajulu ali hadza ya Rasulullah qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Nah, udah ketemu panana terus kepenak ya ya mangga silahkan terjemahkan mana. Dari Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki mencium seorang wanita, kemudian ia menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepada beliau tentang apa yang telah ia kerjakan. Kemudian turunlah firman Allah Taala, "Aqimi sholata tarafayin nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini hanya untuk saya?" Beliau menjawab, "Untuk semua umat." Muttafaq alaih. Ini ceritanya seorang pemuda ini rajulan ya. Anna rajulan, semua seseorang. Siapa itu namanya? Biasa dipanggil Abu Yasir. Nama aslinya adalah Ka'ab bin Ammar. Dia masih remaja, punya kekasih. Begitu ketemu tidak tahan, langsung digabruk, dicium. Ya seperti anak muda sekarang. Ya, kalau ketemu pacarnya langsung ciuman, itu dosa itu, karena sudah zina itu sebenarnya. Dekat saja kepada zina tidak boleh, apalagi zinanya. Ini sudah zina sebenarnya. Walaupun hubungan sebadannya baru cium-ciuman. Dan ini adalah sudah menjadi dianggap tidak berdosa bagi orang-orang yang ya sekuler gitu. Kalau kita harus menganggap itu dosa besar, maka si pemuda ini langsung menyesal dan mendatangi Rasulullah. Nah inilah keadaan kebiasaan sahabat dulu, kalau merasa berdosa dia terus terang ngaku dosa. Emang seharusnya begitu di hadapan Rasulullah. Nah, seperti di dalam surat An-Nisa, di dalam An-Nisa 64 itu ada. Yang biasa dibaca waktu di Raudhah, yaitu orang-orang yang datang kepada Rasulullah sambil menyatakan dosa, lalu mohon ampun oleh Rasul, dimohonkan ampun. Kalau di sini enggak, turun wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk menegakkan sholat. Nah, ini dalam surat Hud kalau nggak salah ayat ini, surat Hud ayat 13, ayat 113. Ya, dalam surat Hud merintahkan dirikanlah sholat, kamu disuruh sholat. Nah, sholat apa ini? Nah inilah dalil yang menunjukkan adanya sholat sunat taubah. Nah ini dalil yang menunjukkan sholat sunat taubah. Upami gaduh dosa teh ku nabi teh harita dipiwarang wudu. Kalau begitu kamu sekarang wudu, maka jadilah dalil bahwa wudu menjadi sebab penghapus dosa juga. Sesudah wudu langsung disuruh sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunat taubah. Dan dari peristiwa ini juga dapat pelajaran, maka sholat taubah itu sebaiknya dilakukan pada saat wudu masih basah langsung.
Jadi saya namo bade salat taubah teh abdas heula langsung salat. Dan salat itu bisa bermakna dua. Satu, karena sudah wudu disebut salat syukrul wudu. Kalau diniatkan salat taubah jadi salat taubah namanya. Apa niatnya? Ya niat salat taubat aja. Ingat karena dosa, tapi dosanya harus ingat dosa tertentu itu. Apa syarat lainnya? Menyesal atas dosa itu. Dan betul-betul berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Kemudian ingin sekali Allah mengampuni. Maka di akhirnya kita beristighfar. Dan istighfar itu dilakukan dalam sujud dan ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaannya. Waktu ruku maupun sujud. Minta ampun pada Allah. Nah, bagaimana nasib si pemuda ini setelah melaksanakan apa yang diinstruksikan Rasul, disiplin mengikuti sunnah Rasul, wudu, sholat. Justru ayat ini menurut riwayat lain turunnya adalah pada saat si pemuda ini sholat rakaat kedua. Karena pada waktu datang itu Nabi langsung menyuruh wudu, menyuruh sholat. Pada saat dia sedang sholat langsung ayat itu diulang kembali malaikatnya. Tandanya bahwa sholat taubat si pemuda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kade ulah jadi gendalil ke orang alamun gitu mah orang lain mah mun papangnya jeung sawen orang bogoh orang cium kewe orang sholat, nah itu masalah. Jangan dilakukan seperti itu salah kaprah namanya. Sayyidina Ali memberikan suatu ungkapan, kata beliau, la tashrabis summa ittikalan ala tiryak. Kamu jangan coba-coba meminum racun walaupun kamu punya obatnya. Jadi Ali sangat halus sekali kata-katanya. Jangan coba-coba minum racun sekalipun kamu tahu obatnya, tahu antinya. Kenapa? Kumaha lamun saya begitu minum racun, gak sempat minum antinya, keburu konyol, betul? Artinya apa? Jangan coba-coba kamu melakukan dosa sekalipun tahu Allah akan mengampuni. Kenapa? Bisi anjeun keur dosa, anjeun tak sempat tobat, nyawa dicabut. Bagaimana itu? Betul kan? Nah, jadi walaupun kita sudah tahu resep bertobat, begitu kita merasa berdosa langsung sholat, tapi jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berbuat maksiat. Nah, jangan. Lebih baik tidak berdosa sama sekali. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah sama dengan yang di depan, sholat dapat melebur dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelumnya. Ini yang diampuni dosa kecil. Karena dosa besar tidak cukup dengan hapus sholat. Yang kedua, sebab yang khusus tidak menghalangi hukum yang bersifat umum. Jadi ini walaupun kasusnya khusus, al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khusus sabab. Makanya di sini dikatakan, apakah hanya untuk berlaku untukku, kata si pemuda ini. Kata Amar itu, kata Amar bin Ka'ab, Ka'ab bin Amar, ya teh kang abdi wungkul. Kata Nabi, ini aturan berlaku untuk seluruh umatku, ya berlaku juga untuk kita. Nah, yang ketiga, anjuran menutupi aib orang yang berbuat maksiat dan tidak menyebut namanya. Jadi di sini hanya sebut rojulan, seseorang. Jadi kita jangan coba-coba mencemarkan nama baik seseorang. Jadi jangan disebutkan orangnya kalau kita mau menyebut kasus dosanya. Ada seorang saja yang disebut si fulan, ini enggak boleh. Baik, kita teruskan hadis berikutnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya wa hadaratis salatu fa sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata
Qala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fi kitabillah. Qala hal hadarta ma'ana sholata. Qala na'am. Qala qad ghufira laka. Ya, Pak Lubis baca terjemahnya. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah berbuat sesuatu yang harus dikenakan hukuman, maka laksanakanlah hukuman itu kepada saya. Kemudian adalah waktu sholat, maka ia sholat bersama-sama beliau. Setelah selesai ia berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berbuat sesuatu yang harus dikenakan hukuman, maka laksanakanlah hukuman itu kepada saya sesuai dengan ketentuan Allah. Beliau bersabda, bukankah kamu tadi sholat bersama-sama kami? Ia menjawab, iya. Beliau berkata, dosamu telah diampuni. Muttafaq alaih. Ini juga rojul di sini menurut sebagai rojulun, datang seorang laki, masih orang yang disebutkan malis tadi, yaitu Abu Yasir Ka'ab bin Ammar ini. Cuman di sini tidak disebutkan perbuatannya, hanya disebutkan satu akibatnya. Jadi aku telah melanggar sesuatu yang menimbulkan had, hukum pidana ini, kena pidana. Saya minta diadili sekarang daripada di akhirat. Nah, inilah semangat sahabat untuk menyelesaikan persoalan di dunia dosa sebelum meninggal. Lebih baik diberi hukuman sekarang daripada di akhirat itu. Nah, keimanan itu harus seperti sampai kepada taraf demikian. Di orang mah jika nama kajenting di sisi akhirat, tibatan di sisi di dunia, itu sebaliknya ini. Sahabat begitu semangatnya. Nah, kebetulan waktu itu saatnya waktu sholat tiba kalau menurut riwayat ini. Lalu sholatlah dia ikut bersama Rasulullah. Selesai sholat dia nyampaikan lagi pesan. Saya minta supaya saya diberikan hukuman setimpal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, karena saya pantas dikenakan hukuman. Lantas Nabi balik nanya, apa kamu barusan ikut sholat enggak? Iya, saya ikut sholat. Sebenarnya dosamu sudah diampuni oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, mudah-mudahan. Jadi di sini ternyata bukan hanya sholat sunat taubah secara khusus. Apabila kita sholat fardu, apakah munfarid, terutama kalau sholat wajibnya berjamaah, dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelumnya pasti akan habis terhapus. Persis ini adalah sama dengan makna yang diumpamakan seperti orang yang tertempat tinggal di pinggir kali yang airnya besar lalu mandi 5 kali. Jadi satu hadis dengan yang lain ini berhubungan sebenarnya. Yang dimaksud dengan lafad aku telah melakukan sesuatu yang wajib dikenakan had adalah maksiat yang pelakunya harus dikenai takzir, hukuman penjara. Bukan had syar'i yang sebenarnya seperti zina, minum khamar dan lain-lain. Karena had ini tidak bisa gugur lantaran sholat. Dosa minum khamar gak gugur dengan sholat. Dosa zina juga seperti itu, tidak gugur dengan sholat. Dan seorang imam tidak boleh menganulirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab orang-orang yang berperang. Bab jika seorang mengakui had namun tidak menjelaskan apakah imam boleh menutupinya. Dan Imam Muslim dalam kitab Taubat, amal-amal kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa. Nah,
Jadi penjelasan tentang keutamaan sholat dan bahwa ia dapat mengakibatkan terhapusnya dosa berkat keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dibandingkan dengan umat Nabi Musa, itu umat Nabi Musa dosanya harus ada yang harus sampai saling membunuh satu sama lain. Bayangkan, kalau kena najis saja, kena pakaiannya harus digunting, dibuang, bukan dicuci. Celakanya kalau kena kena kulit, harus dikupas dengan kulitnya. Nah, makanya syariat Islam yang oleh Muhammad ini betul-betul rahmatan lil alamin. Bahkan ada orang yang tidak sadar berdosa tetapi dia ikhlas melakukan sholat dengan diawali wudunya yang benar baik. Tanpa dia mohon ampun kepada Allah, sekaligus dosanya diampuni karena Allah pemaaf. Maka salah satu motivasi supaya sholat khusyuk adalah harus kita meyakini dengan sholat Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi seakan-akan kita memasuki kegiatan sholat ini adalah masuk karantina yang akan menyebabkan dosa diampuni oleh Allah. Itu harus ada keyakinan seperti itu dalam benak kita. Jadi sholat kesempatan untuk menghapuskan dosa. Sholat itu curhat pada Allah yang pasti Allah memperhatikan dan mengabulkannya. Bahkan kalau sholat kita yang khusyuk dan ikhlas itu diterima oleh Allah, Allah menyediakan hadiah yang luar biasa. Apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang harus selalu diingat oleh kita bahwa sholat ini adalah ibadah syukur yang sangat lengkap. Syukuran paling lengkap itu sholat. Kenapa? Hati kita, seluruh anggota badan kita diaktifkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran dan tidak akhirat, amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ingat itu, pangpayun dihisab ya sanes saum, sanes zakat, sanes sedekah, tapi sholat dulu. Seorang tuh lihat dulu sholatnya. Kemudian pada saat dihisab sholat, Allah menginstruksikan pada malaikat yang memeriksanya, hei fulan, bila kamu melihat kekurangan-kekurangan dari si fulan dari sholat wajibnya, karena terungkap banyak bolosnya ini, kacidah seueur kekurangannya seorang Allah, coba lihat, barangkali dia punya sholat sunat. Nah, untuk apa sholat sunat itu? Untuk menutupi segala kekurangan yang dinyatakan kurang dalam sholat wajib. Maka sholat sunatlah sebanyak-banyaknya. Bu, sing seueur sholat sunatna, sholat duhana, sholat witir dan sebagainya. Satu hadis lagi, innallaha la yarda anil abdi ayyakulal akalata fayahmaduhu alaiha aw yashraba syurbata fayahmaduhu alaiha, rawahu Muslim. Nah, kesepuhan silahkan bukan. Hadis 25 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho atau senang kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini ya, al-akalah, ini ada kata al-akalah, artinya sekali makan, suatu kali makan, misal makan pagi atau makan malam atau makan siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam zikir dan doa, anjuran memuji Allah sesudah makan dan minum, itu intinya. Nah, sekarang ini ada kata yardo. Nah,
Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Apa yang maksud ridho di sini? Yang dimaksud ridho di sini yaitu apabila amalnya diterima oleh Allah dan pasti memberikan pahala. Jadi Allah menerima amal, kemudian Allah memberikan pahala. Ada satu hal yang patut dan wajib kita ketahui, agar Allah ridho dengan amal kita, padahal amal kita disadari jauh dari sempurna. Maka dalam hadis qudsi saya temukan, siapa orang yang ridho kepada apapun yang Allah berikan, maka Allah pun ridho menerima amalmu apa adanya. Artinya siapa orang yang selalu merasa bersyukur dengan nikmat sekecil apapun yang Allah berikan, maka dia termasuk orang yang akan selalu diterima amal ibadahnya. Numawi bu kade ulah sok mengecilkan apapun yang diberikan oleh suami. Syukuri karena hakikatnya itu dari Allah. Karena saya sering mendengar keluhan ibu-ibu apabila diberi belanja oleh suaminya. Sehubungan dengan harga cengek oge ayeuna mah rada naik sagala rupi. Waktu diberi uang cuman 50.000, mah kana naon duit sakieu. Nah, padahal kalau dipikir dibandingkan dengan orang lain yang tidak punya uang, masih mending suami kita punya uang 50.000. Terimalah dengan senang hati itu, dan senang hati itu akan menimbulkan ridhonya Allah kepada kita. Itu tuh benar ini. Atau seorang karyawan kebetulan honornya tidak memadai, tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, ayeuna naonan menang honor segede kieu. Nah, itu akan sulit diterima ibadah Allah. Padahal dibandingkan jeung batur nu teu boga honor mah mending dia, betul kan? Kita syukuri aja apa adanya. Nah, jadi tatkala kita ridho kepada pemberian Allah sekecil apapun, itu akan menyebabkan Allah pun ridho kepada amal kita yang amat sederhana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebih begini terjemahnya dalam hadis qudsi. Siapa orang yang ridho atas pemberian Allah berapapun dan sekecil apapun, maka Allah pun akan ridho dengan amal dia apa adanya. Itu kita harus menyadari amal kita. Sholat saja Masya Allah masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna. Betul? Terutama khusyukna hese. Khusyukna hese. Ada orang yang kalau dalam keadaan tidak sholat nggak apa-apa, begitu sholat eta batuk keruruhak segala macam. Padahal kata Rasulullah, seandainya orang itu khusyuk damaknya sana nyawa janggot. Baheula zaman Nabi aya jelema begitu salat aya nyawa janggot kieu. Maklum kan orang ke sana rata-rata berjenggot panjang. Ku Nabi dikritik lamunnya mah khusyuk mahnya sana nyawa janggot di salat. Artinya kita harus hati-hati dalam sholat. Yang dikatakan khusyuk ini ada khusyuk zahir, khusyuk batin. Khusyuk zahir anggota badan kita disiplin. Cik atau hari keur sholat mah ulah sok reureuk teuing, betul kan? Tahan dulu. Da eta teh kadang-kadang di sholat mah setan ngaleketek asa bade kentut gitu. Sok rajin Bu. Rajin merasakan itu. Nah itu setan ngaleketek. Mungkin hege ngaleketek genggerong asa ateul asa hayang batuk gitu. Hege didehem-dehem. Nah ini baik. Kebesekan tadi asal tidak sengaja. Ya, model bersin tidak sengaja itu mah. Ya malah ini majikan ngahaja da tadina mah keur diuk can salat mah teu nanaon eta begitu imam maca Fatihah aduh gandeng we atos. Durhak. Aya itu dalam seperti itu.
Masya Allah. Baik, inilah barangkali hal-hal yang perlu diketahui. Nah, kemudian salah satu ibadah yang mungkin sebahagian orang tidak menganggap ibadah adalah membaca basmalah dalam mengawali makan atau minum, juga mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dan bismillahnya itu tak perlu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah minum, itu untuk makan. Kalau lupa di awal, di tengahnya, atau saya setengah piring karena emut, aduh bismillah atau bismillah ala awalihi wa akhirihi. Nah, ujungnya jangan lupa alhamdulillah, dan itu akan mengundang ridha Allah, dapat pahala itu. Jadi makan minum akan menimbulkan dapat pahala. Maka kemarin saya dalam khutbah, bagi orang yang tidak sempat atau tidak mampu berkurban, ya maka tatkala dia menerima bagian dari daging kurban, makanlah dengan ikhlas, dengan niat membantu orang kurban. Dia juga akan dapat pahala kurban itu. Hebatnya kurban di situ. Nungiring hadir waktu menyembelih ikut takbir juga sama. Kan tenan anu lamokot mengiring nyacak getian itu ya. Piraku tegeng pahala kurban. Bersyukurlah kalau mendapat orang yang percaya untuk menjadi pelaksana kurban ini. Luar biasa itu, menolong orang, mendistribusikan dan pengatur sebagainya, itu juga luar biasa. Dah kurban mati kawit kita berusaha mencari binatang, itu transaksinya saja tawar menawar sudah dihitung ibadah, itu luar biasa. Inilah yang saya katakan kemarin, bahwa yang dinilai oleh Allah dalam situasi Idul Adha ini betul-betul dimulai dari hati ini. Apakah dalam hati kita ada respect gitu, ta'zim. Jadi kita ini mensyiarkan ini, besok datang ke lapangan betul dengan hati berbunga-bunga, memperlihatkan keagungan agama Allah. Begitu pula kurban, ini menghormati suatu kehormatan dari Allah. Apalagi terdorong dengan janji yang diberikan oleh Allah. Salah satunya hadis riwayat Siti Aisyah. Begitu tetesan darah jatuh ke bumi, tetesan pertama langsung disambut oleh 10 malaikat yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun buat dia sampai hari akhirat. Itu 10 malaikat ya, memohonkan ampunnya. Mudah-mudahan jamaah Al-Ars semua mampu berkurban, amin. Dan kurban ini tidak seumur hidup sekali bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu mungkin seumur hidup sekali juga cukup. Bagi yang mampu mah sama dengan zakat saja. Tiap kita nisab wajib zakat. Tahun ini kita mampu ada uang, kurban lagi seperti tahun yang lalu. Mudah-mudahan seperti itu pemahamannya. Dulu saya waktu kecil nganggap Quran itu seumur hidup sekali. Itu mah toleran untuk orang yang tidak mampu. Kemudian kalau yang mampu itu misal dalam keluarga cuman mampu seekor kambing, jangan berkecil hati. Nabi pun pernah melakukan hanya seekor kambing, tapi Nabi pernah untuk semua keluargaku, bahkan untuk umatku. Nah inilah hebatnya. Keberkahan itu boleh kita niatkan untuk semua, padahal cuma seekor kambing atas nama keluarga, betul kan? Nah bahkan untuk yang lain. Kemarin ada pertanyaan di Masjid At-Taufik, kumaha Pak lamun eta kurban tadi niatkan ya kerpun biang anu terus mohon sok we teu naon lah. Buat kamu dapat pahala buat orang tua, insyaallah Allah akan menyampaikannya karena Allah Maha Kaya, betul? Nah, luar biasa. Barang itu pagi ini yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya Pak. Masalah kurban. Ya. Saya pernah mendengar kalau kita berkurban itu baiknya pakai nama kepala keluarga. Ya.
Tapi kadang-kadang ada juga orang berkurban pakai nama anak, sedangkan anaknya belum berpenghasilan, uangnya otomatis dari bapaknya. Betul. Itu bagaimana kasusnya? Insya Allah diberi nama atas nama anak karena uang dari orang tuanya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Nah, kemudian lagi Pak, kalau istri dia punya suami, dia berbulan misalnya istrinya namanya Aminah, dia mungkin binti Abdullah, pada suaminya Muhammad. Nah itu kemana larinya Pak? Apanya? Ya, memang semua orang itu harus menisbatkan nama kepada bapak kandungnya. Kalau suaminya nama Ahmad, sedang bapaknya siapa tadi? Abdullah. Ya salah, Aminah binti Abdullah. Jangan jangan Abdullah bin Ahmad. Tapi uangnya kan dari suaminya Pak. Nah, ini dalam penyebut nama. Kalau diniatkan suaminya beli kambing untuk istrinya, ini sudah benar itu. Sudah benar. Uangnya memang dari suaminya. Tapi suami juga tatkala kambing itu disembelih atas istrinya dapat pahala, Pak. Jangan dianggap hanya istri yang dapat pahala. Nabi pun menyuruh kepada Siti Aisyah untuk, Aisyah, bawa ke sini kambingmu, kita sembelih untuk dirimu dan untuk keluarga. Sampai ada pertanyaan waktu, apakah ini hanya berlaku untuk keluarga? Enggak, untuk semua umatku juga berlaku seperti itu. Jadi dengan ini kesimpulannya, jangan ragu dalam berkurban disebutkan atas nama siapapun di antara keluarga kita, insya Allah seluruh keluarga dapat pahala kurban itu, Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sendiri tahun ini berniat, insya Allah doakan saja besok supaya bisa di kampung melaksanakannya. Ini bukan riya mudah-mudahan, tetapi tahdits binikmah. Allah tahun ini memberikan gaji ke-13, Pak. Alhamdulillah. Ya, uang itu kita jadikan Quran, diniatkan untuk ya bapak mertua, insya Allah untuk bapak mertua lah. Bagaimana untuk kita? Saya percaya Allah Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa. Dan ternyata walaupun kita masih pensiun ini, Pak, diniatkan kurban tiap tahun bisa juga. Alhamdulillah rezeki kita selalu ada. Coba niatkan itu aja. Karena kurban ini luar biasa ini pahalanya. Dan jangan lupa satu hal yang patut juga kita ada dalam benak, ini adalah satu bentuk penghormatan terhadap syariat. Kita harus berbunga-bunga bisa menghidupkan syariat ibadah yang telah disyariatkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Kita menghidupkan itu, Pak. Sebenarnya menghidupkan syariat yang telah diwariskan sejak Nabi Adam alaihissalam. Masih ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak Tatang. Ini mengenai Idul Adha. Iya. Mohon penjelasan agar kami ini tenang, Pak. Iya. Karena apa? Karena di satu pihak hari ini Betul. ada yang sholat. Iya. Dan ada yang sholat untuk besok. Iya. Termasuk juga Ya, saumnya. betul. Hari ini saum. Itu. Padahal di Arafah itu kan sedang ahar. Iya. Nah, ini mohon penjelasan. Begini ya. Penjelasan dari para yang pintar-pintar. Ya. Begini penjelasannya ya. Allah itu sudah jelas memberikan toleransi yang sangat kuat. Syariat Islam itu termasuk syariat yang tidak memberatkan, itu pegang. Kemudian soal penanggalan ini kita harus disadari juga kemungkinan berbeda itu akan terjadi. Kenapa? Nas dari Nabi mengatakan bahwa kita dalam penetapan tanggal ini, kalau melihat letterlock hadis adalah harus dengan ru'yat bil fi'li. Artinya melihat bulan.
Ya, sekali lagi melihat hilal, melihat hilal. Jadi kalau hilal sudah terlihat, baru ditetapkan bahwa itu tanggal 1. Sementara dalam perhitungan astronomi, ada juga yang menganggap bulan itu sudah ada, cuman belum muncul. Nah, disitulah perbedaannya, Pak. Yang berijtihad ini dua-duanya diberikan toleransi. Kalau benar ijtihadnya 2 nilainya. Kalau salah pun yang ijtihad tetap dapat pahala 1. Jadi disinilah letak perbedaan kenapa antara Indonesia dengan Saudi berbeda. Kemungkinan berdasarkan perhitungan pada hari itu tanggal 29 bulan Dzulqa'dah, di Indonesia posisi bulan ini masih memang ada tapi di bawah ufuk, belum mungkin dilihat. Nah, inilah yang menjadi pegangan bangsa Indonesia. Karena itu dia sempurnakan bulan Dzulqa'dah 30 hari, maka tanggalnya jatuh pada hari kemudian, seperti di Indonesia. Sementara ada yang berpendapat bahwa walaupun belum muncul, ini sudah ada. Nah, jadi wujudul hilal dia tetapkan besok sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Kemungkinan karena Saudi Arabia ini posisinya di bagian barat, nah itu bulan itu sudah ada, memang sudah muncul lebih tinggi lagi. Jadi kemungkinan Saudi Arabia ru'yatul hilal, melihat hilal, maka ditetapkan hari itu. Nah, bagaimana kalau perbedaan begitu? Kita untuk memulai ibadah saum Ramadan ataupun ibadah yang lainnya mengikuti ketetapan di mana kita tinggal. Orang Indonesia kebetulan sedang di Saudi Arabia, ikut dengan cara ibadah orang Saudi Arabia. Orang Indonesia yang menetapkan penanggalannya yaitu kemarin hari Jumat, betul kan? Bukan hari Kamis tanggal 1-nya. Maka ijtihad orang Indonesia menetapkan hari Idnya besok hari Ahad. Nah, bagi orang Indonesia yang bersikukuh bahwa tanggal 1 Dzulhijjahnya hari Kamis, maka Yaum Arfahnya ditetapkan hari Jumat, maka hari Sabtu ini dia tidak boleh saum, Pak. Tapi bagi orang yang berkeyakinan tanggal 1 di sini adalah hari Jumat, ternyata di negeri kita ada juga yang Lebaran, bagi kita tetap aja saum berdasarkan keyakinan, ikut kepada hasil ijtihad pemerintah yang menetapkan hari naharnya besok tanggal 10. Begitu, Pak. Jadi begini, bagi yang ikut ijtihad hasil keputusan pemerintah, hari ini memang saum seperti yang saya lakukan ini, karena saya orang Indonesia. Ternyata di ASEAN ini rata-rata hari ini saum, Pak. Termasuk anak saya sendiri yang di Jepang, saya komunikasi, kapan lebarannya? Hari Ahad besok, Pak. Kecuali orang yang berpaham Muhammadiyah. Nah, di situ. Di Jepang ada orang Muhammadiyah yang lebaran hari ini. Mayoritas enggak. Karena apa? Yaitu berkeyakinan penanggalan ini harus ru'yatul hilal. Sementara pada hari Kamis yang lalu itu bulan belum muncul. Itu perbedaannya. Yang penting sekarang begini, satu sama lain jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita saling mendoakan, mudah-mudahan yang lebaran hari ini juga diterima ibadahnya oleh Allah, dan kita pun mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah. Amin. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Silakan Pak Nana. Kalau seandainya puasanya Arafahnya Jumat, saum. Ya saum, ya puasa saum. Nah, bagi yang berpendapat Jumat hari Arfah, ya insya Allah dapat pahala. Bukan, hasilnya gitu, Pak. Kalau saumnya hari Jumat, tetapi Idul Adhanya sholat Idnya itu hari Ahad. Boleh saja, boleh ada. Jadi menangguhkan sholat Id gak apa-apa demi toleransi untuk kebersamaan. Ya.
Bagi kita nggak rugi itu yang saum kemarin itu, karena ada 2 hari yang disunatkan saum sebenarnya, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ya, bagi kita kemarin itu saum hari Tarwiyah hitungannya, ya dianggap saum tanggal 8. Kalaulah Allah menetapkan hari Arafah, ya alhamdulillah, biar ketetapan Allah yang tidak rugi. Cukup kan anak? Nah itu kebetulan begini, saya hari Jumat kemarin saum. Iya. Tapi niatnya saum Arafah. Tapi tadi malam dapat penjelasan yang lebih mengerti buat diri saya. Iya. Bahwa kita mutlak harus mengikuti di mana kita tinggal. Iya. Jadi saya saum lagi. Iya. Kemarin bahasa Arafah. Ya, pokoknya mah kemarin mungkin saja sebagai saum penghormatan terhadap saudara kita yang sedang wukuf di Arafah ikut ikut Arafah. Biar Allah yang Maha tahu, tetapi insya Allah bagaimanapun bagi bangsa Indonesia yang mengikuti hasil keputusan pemerintah, hari Jumat itu dianggap hari Tarwiyah. Ya. Yang Allah pasti akan menilai juga, tidak usah khawatir Pak Nanang. Insyaallah. Hari ini saum lagi lah, tidak apa-apa. Tapi kalau keyakinan hari ini hari Lebaran, jangan saum Pak. Pak maaf ini, kalau orang berkeyakinan hari ini hari Lebaran, jangan saum. Saya katakan, jangan saum. Jangan ikut saum miringan kan pernah. Jangan, kalau yakin hari ini hari Lebaran mah nggak perlu awak. Nah disinilah kesimpulan para ahli ulama bahwa ibadah ini harus benar-benar pasti, yakin waktunya ini. Seperti sholat saja ini. Sholat duhur dalam hati ngamang ya teh lohor encan, walaupun sudah duhur jadi enggak sah sholatnya. Karena harus sudah pasti masuk waktunya, ini menjadi syarat ini, kepastian itu. Mudah-mudahan tidak puas jawaban saya ini. Jadi banyak yang masyarakat luas membingungkan. Iya. Membingungkan. Iya. Karena malas ngaji. Kalau sudah ngaji makan Bapak jelas sekarang ya. Tidak bingung sekarang. Jadi gini patokannya untuk ke depan. Apakah kita akan mengikuti hasil ijtihad resmi pemerintah atau mengikuti keputusan sekelompok orang di negeri kita? Nah, kalau Imam Syafi'i bersikukuh yang berhak menentukan penanggalan adalah pemerintah. Kalau ada perorangan atau kelompok harus mengumumkan, harus menyampaikan pemerintah dan pemerintah yang memutuskan. Itu patokan di dalam etika bersyariat, Pak. Saya ulangi, kalau perorangan atau kelompok yakin itu tanggal lapor kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima, pemerintah mengumumkan. Karena di kita ini umat Islam banyak sekali ulamanya dan ormasnya, pemerintah tidak bisa memutuskan sepihak, betul? Mesti mengumpulkan semua ormas, maka diadakan isbat, penetapan yang pada penetapan ini bukan hanya sekelompok, dari kelompok astronominya juga ada, betul kan? Bahkan sekarang ada sepakatan sewilayah ASEAN itu, Pak. Bukan hanya Indonesia, wilayah ASEAN sekarang lebarannya hari Ahad semua. Insya Allah. Begitu barangkali, mudah-mudahan kita tidak ragu, Pak. Tidak ragu, udahlah itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.